Bab 1456. Harga lelang awal yang sangat rendah. Semuanya, sebelum lelang dimulai, aku akan menyampaikan peraturannya terlebih dahulu. Saat ini, Sendo sudah maju ke arah panggung. Acara lelang kali ini tidak termasuk acara lelang yang legal. Karena itulah, Hongkem yang mengkoordinir acara ini sendiri. Mereka tidak mencari pihak yang profesional untuk mengkoordinir acara ini. Sendo sendiri yang berperan sebagai pembawa acara. Peraturannya sangat sederhana, Hongkem akan menawarkan saham sebesar 20% untuk dilelang. Bagi yang menawarkan harga paling tinggi, yang akan mendapatkannya. Saham sebesar 20% sudah terbilang sangat banyak. Contohnya saja seperti perusahaan investasi Mahasura, pemegang saham sebesar 5% sudah merupakan pemegang saham besar yang sangat penting dalam perusahaan. Pemegang saham besar yang sangat penting dalam perusahaan. Pemegang saham besar ini sudah bisa langsung mengadakan rapat pemegang saham tanpa kehadiran presidir perusahaan. Hongkem adalah bisnis keluarga, kebanyakan saham perusahaan dipegang oleh anggota keluarga Rewin. Karena itulah, pengaruh keluarga Rewin dalam perusahaan sangatlah besar. Tentu saja, pemegang saham sebesar 20% juga memiliki hak bicara yang sangat berpengaruh di Hongkem, yang bisa memengaruhi strategi bisnis penting dan nasib perusahaan ke depannya. Para petinggi Hongkem benar-benar sudah menggila. Demi memperoleh dana dalam jumlah besar, mereka tidak ragu mengambil resiko dengan menyerahkan Hongkem untuk dikendalikan oleh pihak luar. Ardika melirik punggung Wei Gus yang berada di arah depannya itu. Dia bertanya-tanya bagaimana pria itu menaklukkan keluarga Rewin. Tepat pada saat ini, Sendo melanjutkan. Harga awal lelang kali ini sebesar 1 triliun, setiap kali penambahan harga penawaran tidak boleh rendah dari 20 miliar, sekarang. Lelang dimulai. 1 triliun? Ardika mengerutkan keningnya. Dengan tingkat popularitas Hongkem saat ini, penawaran lelang saham sebesar 20% dengan harga lelang awal 1 triliun? Boleh dibilang sangat rendah. Luna yang duduk di samping Ardika berbisik, seharusnya pengaturan ini dilakukan khusus untuk membantu perusahaan investasi Namsan. Mereka sengaja membuka harga lelang awal sangat rendah, lalu meminta para aktor untuk menaikkan harga lelang dengan membantu menawar hingga pada akhirnya lelang berhasil dimenangkan oleh perusahaan investasi Namsan. Menurut perkiraanku, harga lelang akhirnya juga tidak akan terlalu tinggi. Tidak sulit bagi Luna untuk membaca permainan Sendo dan yang lainnya. Ardika tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita lihat saja nanti. 1 triliun 20 miliar. 1 triliun 40 miliar. Saat ini, para investor yang berada di tempat itu sudah mulai mengangkat papan lelang masing-masing untuk menawar harga. Begitu seseorang menurunkan papan lelangnya, langsung ada orang yang mengangkat papan lelangnya, sehingga suasana tampak sangat heboh. Namun setiap kali orang-orang itu menawar, mereka hanya menaikkan harga penawaran sebesar 20 miliar, sampai-sampai setelah penawaran berlangsung lebih dari 20 putaran pun, harga lelang baru mencapai sekitar 1,4 triliun. Tepat pada saat ini, seorang investor mengangkat papan lelangnya dan berteriak 1,6 triliun. Dia langsung menambahkan harga penawaran sebesar 200 miliar. Dalam sekejap, sorot mata dingin banyak orang langsung tertuju pada investor tersebut. Orang-orang ini adalah komplotan Wei Gus. Investor itu langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Terlebih lagi, dia hanya merupakan seorang investor kecil. Dia baru tiba di kota Banyuli, jadi dia tidak tahu mengenai aliansi yang terjalin antara Wei Gus dan yang lainnya secara diam-diam. Saat ini, setelah ditatap dengan sorot mata dingin seperti itu, dia baru menyadari sepertinya dirinya telah merusak rencana bagus orang lain. Investor ini juga tidak bodoh. Dia langsung mengerti acara lelang hari ini sudah dikendalikan oleh Wei Gus dan yang lainnya. Sebelumnya dia masih sempat bertanya-tanya kenapa Yayasan Investasi Homi, Yayasan Investasi Luyan dan yang lainnya yang merupakan yayasan investasi berskala besar tidak hadir di sini. 1,62 triliun. Saat ini, Wei Gus mengangkat papan lelangnya. Kemudian, dengan seulas senyum palsu di wajahnya, dia menatap investor itu dan berkata, "Sobat, apa kamu masih mau menawar lagi?" Investor itu tahu Wei Gus terkenal kejam di dunia investasi,
Bahkan dijuluki sebagai serigala dunia investasi. Kalau dia sampai menyinggung orang seperti Wei Gus, kelak perjalanan karirnya pasti akan sangat sulit atau hancur. Siapapun tidak ingin menjadi target orang yang begitu menakutkan seperti Wei Gus. Bulir-bulir keringat dingin langsung bercucuran di kening investor itu. Kemudian dia meletakkan papan lelang dengan putus asa. Kami mengundurkan diri dari persaingan ini. Wei Gus tersenyum puas dan berkata, "Sobat, karena kau mempertimbangkanku, maka kelak kita adalah teman." Bab 1457. Investor independen. Selesai berbicara, Wei Gus melirik beberapa orang investor yang tidak termasuk dalam anggota aliansinya dan masih berniat untuk menaikkan harga penawaran itu dengan sorot mata dingin. Beberapa investor kecil itu langsung gugup setengah mati. Hari ini, mereka hanya ditarik untuk berpartisipasi dalam acara lelang ini untuk memeriahkan acara ini saja. Ekspresi mereka tampak masam, tetapi di bawah tatapan ganas Wei Gus dan para investor yang satu komplotan dengannya, pada akhirnya para investor ini tidak berani menyuarakan amarah yang bergejolak dalam hati mereka. Mereka langsung melemparkan papan lelang mereka dengan sembarang, menunjukkan bahwa mereka tidak akan bersaing lagi dengan perusahaan investasi Namsan. Bahkan ada beberapa orang yang langsung bangkit dari tempat duduk mereka dengan marah, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut tanpa menoleh ke belakang. Dengan adanya dukungan dari konsorsium Tulipa dan Hongkem, serta belasan orang investor menjalin aliansi denganku, hari ini aku nggak mungkin bisa kalah. Wei Gus tampak makin puas dan bangga. Dia sudah mengendalikan acara lelang ini, siapa lagi yang berani bersaing dengannya? Setelah Ji iklan, Ji itu berlangsung sejenak, tidak ada orang yang melakukan penawaran lagi. Sendo selaku pembawa acara lelang berkata, I1,62 triliun satu kali. 1,62 triliun dua kali. Nggak ada orang yang menawar lagi. Baiklah kalau begitu. Sambil tersenyum, Sendo mengangkat palu, bersiap untuk menyatakan hasil lelang akhir. 1,62 triliun 3. Tunggu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba sebuah papan lelang terangkat. 1,7 triliun. Pergerakan Sendo yang hendak mengetuk palu kecil itu pun terhenti di udara. Dia mengangkat kepalanya dengan keheranan dan mengalihkan pandangannya ke arah Wei Gus. Orang-orang lainnya juga tampak sangat keheranan. Di saat perusahaan investasi Namsan sudah hampir berhasil memenangkan lelang, tiba-tiba ada orang yang berani menawar lagi dan melawan Wei Gus. Ekspresi bangga Wei Gus juga tampak membeku. Setelah tertegun selama 2 detik, dia baru tersadar kembali. Kemudian, dia segera bangkit dan berbalik. Dengan ekspresi ganas, dia mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Sorot mata semua orang juga tertuju pada arah barisan belakang. Luna langsung merasa gelisah. Karena orang yang baru saja mengangkat papan lelang dan melakukan penawaran adalah Ardika yang duduk di sampingnya. Dia sendiri bahkan tidak sempat bereaksi saat Ardika melakukan hal itu. Ardika! Ternyata kamu! Di atas podium, Sendo meneriakkan nama Ardika sambil menggertakkan giginya. Termasuk dirinya, tidak ada seorang pun yang menyangka, Ardika akan tiba-tiba menawar di saat seperti ini. Bahkan begitu menawar, pria itu langsung menaikkan harga penawaran sebesar 80 miliar. Tujuannya sudah cukup jelas. Sendo berkata dengan dingin, Ardika, kamu sengaja membuat kekacauan, kan? Aku sudah hampir mengetuk palu. Oh, bukankah kamu belum sempat mengetuk palu? Sebelum palu diketuk, aku bisa melakukan penawaran kapan saja. Ardika duduk di sana dengan menyilangkan kakinya, seulas senyum nakal tampak jelas di wajahnya. Pak Sendo, kamu nggak profesional, seharusnya lain kali kalian mengundang orang yang profesional. Hongkem adalah sebuah bisnis besar, nggak perlu menghemat uang yang nggak seberapa itu, hanya akan terkesan pelit saja. Kamu. Hanya dengan beberapa patah kata Ardika saja sudah menyulut api amarah Sendo. Dia ingin sekali menerjang ke arah Ardika dan mencabik-cabik pria itu sekarang juga. Sementara itu, api amarah juga sudah membara di kedua mata Wei Gus. Dia menunjuk Ardika dengan marah dan berkata, "Bocah, apa maksudmu? Perusahaan investasi Gilra bahkan gak berhak untuk berpartisipasi dalam acara lelang ini." Ya, benar. Sendo buru-buru berkata, perusahaan investasi Gilra gak diizinkan untuk menghadiri acara lelang ini. Ini adalah keputusan mutlak dari para pemegang saham perusahaan kami. Ardika menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ya, benar. Perusahaan investasi Gilra memang gak berhak berpartisipasi dalam acara lelang ini.
Tapi, kalian gak membuat peraturan investor independen gak boleh berpartisipasi dalam acara lelang ini, bukan? Sekarang, aku berpartisipasi dalam acara lelang ini atas nama investor independen, gak masalah, bukan? Atau, saat para pemegang saham Hongkem mengadakan rapat memang sudah membuat peraturan, aku sendiri juga gak boleh berpartisipasi dalam acara lelang ini? Kalau ada peraturan seperti ini, aku gak akan banyak komentar lagi. Aku akan langsung pergi meninggalkan tempat ini. Bab 1458. 2 triliun. Setelah mendengar ucapannya, Sendo dan Wei Gus tertegun sejenak, lalu ekspresi mereka berubah menjadi makin masam. Kali ini, Hongkem memang hanya membuat peraturan perusahaan investasi Gilra tidak bisa berinvestasi. Mereka sama sekali tidak menyangka Ardika akan berpartisipasi dalam acara lelang atas nama investor independen. Melihat Sendo hanya memasang ekspresi masam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ardika tersenyum dan berkata, Pak Sendo, apa mungkin Hongkem gak mampu memainkan permainan ini? Kalau nggak mampu main, silakan minta Tuan Muda Wirhan kalian itu untuk mengadakan rapat pemegang saham dadakan khusus untuk menetapkan peraturan untukku, membuat sebuah peraturan yang melarangku untuk berpartisipasi dalam acara lelang ini dalam bentuk apapun. Tapi, kali ini kalian harus memperhatikan segala aspek dengan baik, jangan sampai aku menemukan celah lagi. Saat ini, perilaku Ardika benar-benar seperti orang yang minta dihajar. Mendengar ucapannya, bahkan Luna saja ingin menghajarnya, apalagi orang lain. Tentu saja mereka merasa kesal setengah mati. Ardika, apa kamu yakin mau melawanku? Apa kamu pernah memikirkan konsekuensinya? Saat ini, Wei Gus melontarkan pertanyaan itu dengan dingin sambil menatap Ardika dengan tatapan dingin. Ardika terkekeh dan berkata, aku hanya merasa Hongkem gak bisa dijual dengan harga rendah seperti ini dan hanya ingin menaikkan sedikit harganya. Tapi, kalau Pak Wei Gus beranggapan aku sedang melawanmu, ya anggap saja begitu. Selesai berbicara, senyuman di wajahnya langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dia berkata dengan datar, adapun mengenai konsekuensi, aku adalah orang yang paling gak takut pada yang namanya konsekuensi. Kamu akan menyesal. Wei Gus menyipitkan matanya, menatap Ardika dengan sorot mata tajam. Namun, menghadapi Ardika yang tidak takut pada apapun itu, ancaman verbal seperti ini sama sekali tidak berguna. Ardika sudah menunjukkan dengan sangat jelas dia akan tetap lanjut menaikkan penawaran. Tepat pada saat kedua belah pihak sedang dalam situasi tegang, sebuah pesan masuk ke ponsel Sendo. Sebuah pesan dari Wirhan. Sesaat kemudian, Sendo tertawa dingin dan berkata, Ardika, acara lelang kami ini ada peraturan, yaitu setiap orang yang berpartisipasi dalam acara lelang ini harus menyerahkan uang jaminan sebesar 200 miliar. Apa kamu bisa menyerahkan uang sebanyak itu? Ini bukanlah peraturan yang baru saja ditambah. Orang-orang yang berpartisipasi dalam acara lelang hari ini memang sudah menyerahkan uang jaminan. Tentu saja, karena orang dalam telah menentukan perusahaan investasi Namsan sebagai pemenang lelang hari ini, jadi orang-orang yang ditarik kemari untuk meramaikan suasana, pada akhirnya uang jaminan mereka akan dikembalikan. Karena memang berniat untuk datang membuat kekacauan, bagaimana mungkin aku nggak ada persiapan? Ardika tersenyum. Detik berikutnya, dia mengeluarkan selembar kartu hitam dari sakunya, lalu melemparkannya kepada seorang staf di sampingnya. Ini adalah kartu hitam Bank Banyuli, limitnya sebesar 200 miliar. Tanpa butuh waktu lama, kartu hitam tersebut sudah lolos verifikasi Bank Banyuli. Seakan-akan tidak menyangka Ardika bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus, ekspresi Sendo berubah menjadi sangat masam. Ardika, sepertinya hari ini kamu memang sudah bertekad membuat kekacauan. Oke. Sekarang kamu sudah berhak berpartisipasi dalam lelang ini. Sepertinya dia sangat kecewa karena tidak bisa mempersulit Ardika. Wei Gus juga mendengus dengan marah, lalu duduk kembali ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Proses lelang pun dilanjutkan. Sendo melirik Ardika dengan sorot mata dingin, lalu berteriak dengan suara lantang, 1,7 triliun satu kali. 1,8 triliun. Wei Gus langsung mengangkat papan lelangnya. Kali ini dia langsung menaikkan harga sebesar 100 miliar dari penawaran Ardika sebelumnya. Kemudian, dia menoleh dan berkata dengan tajam, Ardika, hanya dengan asetmu yang gak seberapa itu, kamu juga berani melawan perusahaan investasi Namsan, hah? Ayo, lanjutkan penawaranmu.
Siapa yang nggak berani menawar, orang itu adalah pengecut. Ardika tersenyum pada Weigus dan berkata, menjual saham Hongkem sebesar 20% padamu dengan harga 1,8 triliun masih terlalu merugikan. Tentu saja aku akan melanjutkan penawaranku. Selesai berbicara, Ardika mengangkat papan lelangnya dengan santai. 2 triliun. Kali ini, dia langsung menaikkan penawarannya sebesar 200 miliar. Suasana di tempat itu gempar seketika. Semua orang terkejut melihat betapa arogannya Ardika. Bab 1459. 2 triliun Milfem. Ardika benar-benar sudah gila. Berani-beraninya dia menaikkan penawaran perusahaan investasi Namsan secara terang-terangan seperti itu. Awalnya perusahaan investasi Namsan sudah bisa mendapatkan saham Hongkem dengan penawaran 1,62 triliun. Namun, di bawah penawaran Ardika, sekarang mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak sebesar 380 miliar. Ardika, apa kamu benar-benar yakin ingin melawanku sampai mati? Weigus langsung bangkit sambil menggebrak meja. Saking kesalnya, wajah bundarnya sampai bergetar kencang. Dia memelototi Ardika dengan marah, seakan-akan ingin mencabik-cabik Ardika saat itu juga. Selama berkecimpung di dunia investasi bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang berani mempermalukannya seperti ini. Namun hari ini, di acara lelang yang telah dikendalikan olehnya sebelumnya, malah muncul seorang pengganggu seperti Ardika. Orang tidak penting seperti Ardika menggunakan cara seperti ini untuk memprovokasinya lagi dan lagi. Saat ini, Weigus benar-benar ingin mencekik Ardika sampai mati. Ardika terkekeh pelan dan berkata, permainan ini dimainkan berdasarkan kemampuan masing-masing. Kenapa? Pak Weigus, nggak mampu memainkannya? Bagaimana? Masih mau menaikkan penawaran nggak? Kalau nggak, saham sebesar 20% itu menjadi milikku. Selesai berbicara, dia melirik Sendo yang berada di atas panggung. Kenapa kamu masih diam saja? Dengan ekspresi masam, Sendo berteriak, 2 triliun satu kali. Mereka yang bersusah payah melakukan perencanaan, pada akhirnya saham Hongkem malah jatuh ke tangan orang lain. Lebih parahnya lagi, orang itu adalah Ardika, orang yang paling dibenci oleh Weigus. Saat ini, para investor yang berkomplot dengan Weigus memelototi Ardika dengan marah. Mereka bahkan sudah berniat untuk membunuh Ardika. Demi acara lelang hari ini, mereka juga telah melakukan pengorbanan. Sementara itu, para investor yang sebelumnya terpaksa mundur dari persaingan, saat ini diam-diam merasa senang. Mereka berterima kasih pada Ardika karena telah membantu mereka melampiaskan kekesalan mereka. Namun, juga ada orang yang beranggapan tindakan Ardika ini sama saja dengan menjadi musuh Weigus sepenuhnya. Apa dia benar-benar mampu menahan pembalasan dendam dari Weigus? Weigus tertawa dingin, lalu berkata sambil menggertakkan giginya, Ardika, selamat. Saham Hongkem sudah menjadi milikku. Aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Pak Weigus nggak perlu mengkhawatirkan hal ini. Ardika tersenyum. Saat ini, Sendo yang berada di atas panggung memaksakan seulas senyum dan berkata, sekarang, Pak Ardika dan Bu Luna dipersilakan naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Kami. Nanti foto tersebut akan dimasukkan dalam artikel. Sayang, ayo kita pergi berfoto. Sambil menggandeng tangan Luna, Ardika berjalan naik ke atas panggung dengan gaya layaknya seorang pemenang. Klik-klik. Para awak media mengambil foto tanpa henti. Selesai berfoto, Ardika dan Luna dibawa ke belakang panggung. Saat ini, Sendo menyerahkan surat pengalihan saham dan berkata, Pak Ardika, sekarang silakan transfer uang sebesar 12,6 triliun Nusam ke rekening Hongkem, lalu tanda tangan di sini, maka saham sebesar 20% itu menjadi milikmu. Saat berbicara, Sendo tersenyum, tetapi tentu saja hanyalah seulas senyum palsu. Sorot mata tajam dan dingin tampak jelas di matanya. 12,6 triliun Nusam? Luna mengerutkan keningnya dan berkata dengan tidak puas, Pak Sendo, apa maksud kalian? Bukankah harga yang disepakati adalah 2 triliun? Sendo tersenyum dan berkata, Ibu Luna, kamu nggak tahu. Dalam acara lelang kami kali ini, perhitungan dilakukan dengan Milfem. Berdasarkan kurs Milfem ke Nusam saat ini, seharusnya kalian membayar lebih dari 12,6 triliun. Tapi,
Kami bulatkan saja menjadi 12,6 triliun. Bab 1460. Apa kamu keberatan? Sendo menunjukkan ekspresi seolah-olah sangat bermurah hati. Sambil melambaikan tangannya, dia mengatakan harga yang diberikan telah dibulatkan. Haha, selamat Pak Ardika, kamu berhasil membeli saham Hongkem dengan harga 12,6 triliun. Benar-benar harga yang bagus. Begitu Sendo selesai berbicara, terdengar suara senang seseorang dari arah belakang. Saat ini, Wei Gus yang sebelumnya tampak muram berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Di belakangnya, ada beberapa orang investor yang juga tampak senang. Hati Luna langsung mencelus. Dengan api amarah membara di matanya, Luna berkata dengan marah, "Ih Sendo, kalian dan perusahaan investasi Namsan bersekongkol untuk menjebak suamiku." Saat ini, dia sudah mengerti. Sebelumnya, saat Ardika tiba-tiba menawar, awalnya Sendo sama sekali tidak bersedia membiarkan mereka mengikuti lelang tersebut. Namun, tidak tahu mengapa Sendo tiba-tiba saja mengizinkan mereka untuk mengikuti lelang. Kemudian, pria itu sengaja menyebut tentang uang jaminan sebesar 200 miliar. Walaupun kelihatannya seperti sedang mempersulit mereka, tetapi sesungguhnya tindakannya itu bertujuan untuk menurunkan kewaspadaan mereka. Dengan begitu, mereka akan beranggapan pria itu benar-benar telah mendorong mereka ke jalan buntu sebelum mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam lelang. Setelahnya, Wei Gus juga mulai berlagak arogan di hadapan Ardika yang terus melanjutkan penawaran, sengaja merangsang Ardika untuk menaikkan penawaran. Hingga Ardika menawar harga mencapai 2 triliun, Wei Gus tiba-tiba menyerah. Saat itu, Luna masih bertanya-tanya dalam hati mengapa Wei Gus menyerah secepat itu. Sekarang dia sudah mengerti. Ternyata jebakan inilah yang sedang menanti mereka. 2 triliun Nusam telah berubah menjadi 12,6 triliun Milfem. Kalau dihitung dengan Nusam, mereka harus mengeluarkan 10,6 triliun lebih banyak. Haha, Bu Luna sangat cerdas, lebih hebat dibandingkan suami bodohmu ini. Sambil menggigit cerutunya, Wei Gus tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ih sayang sekali, suami bodohmu ini masih kurang berpengalaman. Berani-beraninya bocah ingusan sepertinya melawan kami. Sekarang dia sendiri sudah masuk dalam jebakan. Salah siapa? Yah, mau bagaimana lagi? Dia masih terlalu muda." Wei Gus tampak sangat bangga. Melihat Ardika mengalami kerugian sebesar ini, tentu saja dia adalah orang yang paling senang. Sambil tersenyum palsu, Sendo merentangkan tangannya dan berkata, "Ih Pak Ardika, kali ini kamu mau gesek kartu atau transfer? Limit kartu hitam Bank Banyuli itu hanya 200 miliar. Bagaimana kalau kamu meminta Bank Banyuli untuk membuatkan 63 kartu lagi untukmu?" Hahaha. Wei Gus dan yang lainnya terhibur mendengar ucapan Sendo. "Pak Ardika, tadi saat kamu mengeluarkan kartu, kamu benar-benar terlihat sangat hebat dan keren. Kalau aku adalah seorang wanita, aku pasti sudah berteriak histeris untukmu. Bagaimana kalau kamu menunjukkan kehebatanmu sekali lagi? Aku mau lihat bagaimana dia bisa mengeluarkan uang sebesar 12,6 triliun. Contoh nyata orang yang berlagak hebat malah berakhir terlihat bodoh." Sekelompok orang investor itu melontarkan ejekan dan sindiran, menjadikan Ardika sebagai bahan tertawaan mereka. Sendo kembali mendesak, "Pak Ardika, ayo cepat. Jangan bilang kamu mau berutang." Para awak media sudah memberitakan hasil lelang hari ini. Saat itu tiba, kalau beredar informasi Pak Ardika nggak mampu mengeluarkan uang, benar-benar akan sangat memalukan. Wei Gus tertawa dingin. "Sayang, bagaimana ini?" Saking paniknya, ekspresi Luna sudah berubah menjadi pucat pasi. Ardika menepuk-nepuk pundak istrinya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Sendo dan berkata, "Ih siapa yang membuat peraturan perhitungan menggunakan Milfem?" "Aku yang membuat peraturan itu." Tepat pada saat ini, terdengar suara datar seorang pemuda dari arah belakang. Kemudian, sosok pemuda jangkung yang mengenakan setelan kasual melangkah dengan langkah tidak cepat juga tidak lambat. Di belakangnya, dia diikuti oleh sekelompok orang. Sambil berjalan, dia berkata dengan tidak cepat juga tidak lambat, "Acara lelang ini diselenggarakan oleh Hongkem.
Menggunakan mata uang apa untuk menghitungnya? Tentu saja aku yang menentukannya. Aku bilang menggunakan Milfem. Ya Milfem. Saat ini, pemuda yang berkacamata dengan bingkai berwarna emas itu berdiri di depan semua orang sambil menatap Ardika dengan tatapan arogan. Kenapa? Apa kamu keberatan?